Selamat datang di channel YouTube Bung Roban. Nah, kali ini saya tidak akan memberikan prediksi atau analisis dan review pertandingan yang sudah berlangsung seperti yang kemarin di Liga Champions atau di Liga Eropa. Kali ini saya akan bercerita dengan topik hangat di mana akhir-akhir ini bagaimana Barcelona diguncang dengan perhara yang luar biasa ya. Bagaimana dia kalah dengan 8-2 di Liga Champions, tersisih dan dipermalukan oleh Bayern Munchen. Kemudian fans-fans mengkritik tentang permainan dari pasukan Quique Setien, sehingga membuat kegaduhan ya dalam manajemen di Barcelona, dan akhirnya mereka harus bisa mengambil suatu keputusan memecat sang pelatih Quique Setien pasca kekalahan 8-2 dan tersingkir dari Liga Champions, termasuk dengan direktur olahraganya Eric Abidal, dan juga menjadi satu paket yang keluar dari Barcelona. Kemudian terdengar lagi gonjang-ganjing sang bintang mereka Lionel Messi yang ingin cepat-cepat keluar karena merasa malu dan juga tidak tenang. Mungkin dia sudah terlalu lama ingin mendapat tantangan baru, bermain di luar La Liga, Liga Spanyol. Apakah dia akan ke Inggris, mungkin bergabung dengan mantan pelatih dia Pep Guardiola yang ada di Manchester City, atau dia ke Serie A bersama dengan Nerazzurri Inter Milan, karena diminati juga oleh kubu Inter Milan dengan pelatih Antonio Conte. Kita tidak tahu, tapi kalau memang untuk hubungan emosional, saya pikir dia lebih akan memilih Pep Guardiola ya, kalau dia pindah ya ke Liga Inggris dan bergabung dengan City. Memang masalah klausul ini memang gila-gilaan. Barcelona begitu menutup dia, sehingga ini perlu uang banyak yang keluar, mungkin bisa mencapai di atas 10 triliun untuk bisa mendapatkan dia. Dan kontrak sebenarnya dari Messi juga masih sampai tahun 2021. Nah, petinggi-petinggi dari Barcelona ini ingin menahan dia ya pada musim ini. Tapi kalau tahun depan dia bisa pergi dengan gratis tentunya. Tapi kalau tahun ini Barcelona akan mendapat uang. Jose Bartomeu sebagai presiden Barcelona mengambil langkah cepat. Tadi saya sudah katakan, memecat Setien, memecat Abidal, dan mengambil Ronald Koeman, pelatih yang menangani tim nasional Belanda, meloloskan Belanda ke Piala Eropa tahun depan. Tapi ada klausul yang berbunyi bahwa dia bisa pindah ke klub, ke Barcelona tentunya, dan ini diizinkan oleh KNVB sebagai ini organisasi atau PSSI-nya di Belanda. Dan Koeman sebagai mantan pemain yang pernah bermain di era manajer saat itu bersama Barcelona, Johan Cruyff almarhum. Dia bermain di antara tahun 98 sampai 2000, bukan 2000 ya, saya pikir 89 sampai 95. Saat itu dia berada di Barca, dan dia sempat mempersembahkan Liga Champions tahun 92 saat itu. Dan saya memang ikut menyaksikan ya bagaimana Koeman bermain di Wembley saat itu. Saya hadir dan saya meliput final ketika melawan Sampdoria 20 Mei 92, di mana Koeman menjadi penentu kemenangan bagi Barcelona dalam perpanjangan waktu, dan dia bisa mencetak gol di menit 112 saat itu dengan cannonball dia, tembakan dari luar kotak penalti yang sangat terarah dan membawa Barcelona juara saat itu di Stadion Wembley di Inggris. Dan saya menjadi bagian dari saksi hidup saat Koeman bersama Johan Cruyff sebagai pelatih juga asal Belanda mengangkat trofi Liga Champions. Dan mungkin itu atas dasar itu sampai Bartomeu sebagai direktur mengambil Koeman untuk bisa menggantikan Quique Setien. Tapi saya tidak yakin juga dengan kedatangan Koeman, apakah dia bisa membantu Barca untuk kembali berjaya dalam posisi seperti ini. Apalagi kalau mereka ditinggalkan oleh Messi, karena Barca itu adalah Messi dan Messi adalah Barca. Jadi ini roh permainan dari Barca ada di Messi. Kalau Messi nggak ada, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya pikir mereka akan mungkin lebih terpuruk karena ketergantungan terhadap Messi itu sangat tinggi. Ya, bagaimana kalau Barca tanpa Messi, selalu akan sulit mereka bisa memenangkan pertandingan karena selalu mesti ada Messi. Nah, ini yang
menjadi pemikiran kuat bahwa pasti Messi akan dipertahankan. Dan Bartomeu sudah bisa mengatakan bahwa Messi akan tetap bersama dengan kami. Mereka akan membangun sebuah era yang fundamental ketika Ronald Koeman datang, dan Ronald Koeman ingin menahan Messi, kita tidak tahu, tapi apa yang dikatakan Bartomeu bahwa mereka ingin sekarang berlayar bersama-sama, bisa mengerungi ini dan berpikir sekarang jauh lebih jernih untuk memandang ke depan dengan rasa optimis bahwa mereka ingin tampil di kompetisi baru, memulai segala sesuatu dengan baru bersama dengan Ronald Koeman. Tapi Ronald Koeman pun harus memilih pemain-pemain yang bagus. Memang ada masalah dengan Barca kalau saya lihat. Dalam satu musim bisa memecat 2 pelatih, klub sebesar Barca, saya pikir ini ada sesuatu yang tidak beres. Sebelumnya juga mereka sudah memecat Ernesto Valverde. Sebenarnya ini pelatih yang cukup bagus, ya. Dia memberikan rasa aman ketika dia dipecat, dan Valverde bersama timnya sudah mengunci 1 tiket di babak perempat final, ya, ketika dia 16 besar dan mereka akan menghadapi Napoli. Kemudian dia dipecat. Pecatnya juga itu agak sedikit kurang, saya tidak begitu habis pikir bahwa manajemen Barcelona bisa memecat dia hanya gara-gara mereka kalah di Supercopa de España ketika bermain di Arab Saudi saat itu akhir tahun lalu. Mereka kalah 2-3 dari Atletico Madrid, sehingga Atletico Madrid yang ke final menghadapi Real Madrid yang mengalahkan Valencia. Dia dapat klub waktu main di Arab, dan Barca kalah. Dengan merujuk kekalahan itu, akhirnya pihak manajemen Bartomeu memecat Valverde. Padahal Valverde seorang pelatih yang bagus, rasio kemenangan dia 66% bersama dengan Barca, cukup bagus. Sejak 2017, 2018 dia memberikan gelar juara di La Liga, 2018, 2019 memberikan juga gelar di Liga, ada Copa del Rey. Jadi artinya ada 2 gelar La Liga yang cukup bagus diberikan oleh Valverde ketika dia masuk pada 2017, dan akhirnya dia dipecat di musim dingin, ya, pada tahun ini di awal Januari. Nah, pelatih yang ganti juga saya tidak habis pikir bahwa mereka akhirnya bisa memilih Kiki Setien yang tidak punya jam terbang yang kuat di La Liga, ya, apalagi bisa berprestasi tinggi di La Liga untuk membawa sebuah tim menjadi juara di La Liga atau memenangkan salah satu piala, ya. Kemudian dia datang, ya, dan memang ada memberikan rasa optimis ketika pertama, ya. Dia bisa meraih 8 kemenangan, hanya 2 kali imbang, yang membuat Barca masih terbang tinggi saat itu sebelum ada pandemi, dan akhirnya pandemi ditutup, jadi semua pertandingan dihentikan di Eropa termasuk di La Liga. Dan setelah La Liga itu mengalami penurunan Barca, ya. Dari 11 pertandingan mereka hanya 7 menang dan 3 imbang, 1 kalah, termasuk kekalahan yang menyakitkan dari Osasuna, ditahan oleh Celta Vigo, Sevilla, oleh Atletico Madrid. Kemudian lawannya Real Madrid yang menjadi juara, memenangkan 10 pertandingan setelah pandemi, ya. 10 pertandingan hanya 1 kali imbang, dan mengunci gelar La Liga dengan selisih 5 poin dari Barca. Ini yang membuat mereka terpukul, gagal mempertahankan gelar Barca. Dalam 2 musim sebelumnya mereka kuat bersama Valverde, dan akhirnya tenggelam. Satu-satunya piala yang mereka harapkan adalah di Champions, karena di Copa del Rey juga mereka sudah kalah terhadap Bilbao. Jadi mereka berharap bahwa di Champions inilah kesempatan sebelum datang musibah yang besar menghancurkan mereka. Nama besar mereka seakan tenggelam ketika dicukur habis oleh Bayern Munchen di perempat final dengan 8-2, skor yang tidak pernah mereka alami setelah tahun 46 saat itu kalah dari Sevilla dengan 8 gol di Copa del Rey. Dan akhirnya sekarang mereka pertama kali di Liga Champions mereka kebobolan dengan 8 gol. Sulit tim manapun bisa mengalahkan mereka, apalagi di era modern saat ini di Liga Champions, bahwa mereka kalah di atas 5 gol, bahkan sekarang 8 gol. Itu sudah sangat memalukan, sehingga membuat petinggi mengambil jalan pintas, ingin menghancurkan pemain-pemain yang sudah berusia 30 tahun akan keluar. Kita akan lihat nantinya ada di grafik yang akan ditampilkan siapa-siapa aja calon yang akan keluar dengan usia yang sudah di atas 30, termasuk ada Pique. Kalau bicara usia 30 tahun ke atas termasuk Messi udah 33, ada Suarez, ada Vidal, ada Jordi Alba di sana, yang ada Busquets yang sudah semua dimakan usia, bahkan Griezmann sudah 29 tahun, termasuk Vidal. Jadi banyak pemain, mungkin ada 8-9 pemain yang akan dibersihkan oleh manajemen, ya, oleh Bartomeu ketika Koeman datang. Ya,
saya pikir apa yang harus dilakukan oleh Koeman? Bukan tidak mungkin juga dia dipecat, karena Koeman ini kan punya track record yang buruk kalau menangani klub. Selalu ketika datang dipecat di tengah jalan, dan dia tidak punya sisi yang kuat ya. Termasuk terakhir kali bagaimana dia dipecat ketika berada di Everton ya, terakhir 2017-2018 kompetisi. Sebelumnya di Southampton juga dia keluar dipecat. Klub-klub juga Feyenoord, AS Alkmaar, Valencia sebelumnya juga dia mengalami hal-hal yang tidak baik dalam karir dia, selalu berhenti dengan jalan, tidak bisa menyelesaikan dan memberikan gelar yang sesuai diharapkan oleh manajemen. Sebelum dia dipanggil di tim nasional Belanda dan membawa Belanda itu di Nations Cup, mereka sempat lolos saat itu sebelum kalah dari Portugal dengan skor tipis 1-0 pada saat yang lalu, dan mereka bisa lolos sekarang ke Piala Eropa. Tapi sekarang ada di Barca untuk menangani. Saya tidak yakin bahwa dia akan bisa membangun dengan cepat tim ini untuk bisa mengembalikan lagi hegemoni mereka di La Liga, termasuk di kancah Liga Champions. Dengan kondisi seperti ini, apalagi kalau Messi tidak ada, nah komposisi apa yang harus dilakukan oleh seorang Koeman terhadap Barca saat ini? Ya, bermain di starting 11, siapa-siapa yang akan dipertahankan? Saya pikir mungkin dengan skema pertama, kalau dia masih menahan beberapa pemain lama, mungkin ada Ter Stegen tetap di bawah Mistar, ada Nelson Semedo di kanan, Jordi Alba di kiri, kemudian ada Lenglet di back tengah bersama dengan Pique. Di belakang juga saya pikir di tengah ada Rakitic, ada Busquets, dan juga ada De Jong ya, yang bisa bermain kalau masih dipertahankan pemain-pemain ini. Di depan ada Messi, Suarez, dan Griezmann, yang ini formasi lama yang masih bisa diandalkan oleh Koeman untuk kompetisi yang akan datang. Tapi kalaupun ini disingkirkan beberapa pemain, dia punya skema yang kedua yang saya pikir dengan Ter Stegen tetap ada di bawah Mistar, Semedo ada di kiri, kemudian bagaimana ada Junior Firpo yang ada di kiri, kemudian Pique dan Lenglet ya yang bisa bermain dari back tengah ya, kemudian di depannya mungkin ada Sergi Roberto, Busquets akan keluar ya kalau dikeluarkan Busquets, dan Van de Beek ya yang satu gelandang terbaik yang ada di Ajax, mungkin dia bisa ambil taruh sini, atau dia bisa membujuk Gini Wijnaldum dari Liverpool, apakah bisa pindah untuk taruh di sini bersama dengan Frenkie de Jong yang sekarang sudah ada. Jadi dengan 4 gelandang ini mereka akan jauh lebih bagus, dengan Messi tetap ada di depan dan bisa ditandemkan dengan pemain muda berbakat mereka, yaitu Ansu Fati yang bisa dimainkan. Jadi dengan formasi ini mungkin akan jauh lebih baik bagi Koeman bersama dengan Barca. Tapi kita tidak tahu ke depan mereka harus membeli beberapa pemain juga, pemain-pemain yang baik untuk bisa mengisi keinginan Koeman di dalam starting 11 agar mereka bisa kembali berjaya. Saya pikir itu yang harus dilakukan Koeman. Tantangan besar ada di dia. Kita tidak tahu bahwa pergantian di bulan Maret tahun depan ada pergantian presiden di Barca. Kalau bukan lagi Josep Maria Bartomeu, siapa yang akan masuk kita tidak tahu. Ya, ini yang Victor Font juga bisa masuk sana, dan kalau dia bisa datang di sana, bukan tidak mungkin terancam posisi dari Ronald Koeman, karena dia tidak suka dengan Koeman. Dia lebih bisa menyukai mantan legenda dari Barca, Xavi Hernandez, untuk bisa menjadi pelatih. Bisa terancam posisi Koeman kalau ada petinggi baru yang masuk menggantikan Bartomeu sebagai presiden di Barca. Ini sudah menjadi ancaman ya bagi Koeman. Apapun yang terjadi, prestasi apapun yang dilakukan, bahwa bukan tidak mungkin akan terganggu. Jadi memang masih banyak kerikil-kerikil tajam yang akan dilalui oleh Ronald Koeman, dan bukan tidak mungkin lagi saya pikir Koeman akan berhenti di tengah jalan. Di sana terbuka kalau melihat dari track record dia ke belakang, bahwa dia tidak jauh lebih baik dari Setien yang dipecat. Untuk rasio kemenangan pun Setien masih tetap jauh lebih bagus dibandingkan dengan rasio kemenangan dari Koeman. Ya, kan Setien hanya dipecat karena gagal di La Liga, kemudian gagal di Liga Champions. Tapi kalau bicara rasio kemenangan dia masih lebih bagus. Kita tidak tahu dengan Koeman, cuma Koeman karena punya keterikatan emosional, dia pernah menjadi pemain di Barca. Itu yang kita akan tunggu nantinya, sejauh mana Ronald Koeman mampu membangun tim ini kembali bisa bersinar. Ini akan menjadi tantangan buat Ronald Koeman ke depan. Apalagi kalau Messi tidak ada bersama dengan Barcelona, ini akan berbahaya. Untuk sebab itu mereka akan jauh mempertahankan Messi untuk tetap berada di Barca, karena dengan Messi mereka akan bisa menatap ke depan jauh lebih bagus.
Oke, terima kasih. Ciao.